Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imran Rosidi selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian tesis dan teman-teman MPAIC yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Munadil Nabila dan saya sendiri Wadatul Hania ingin mempresentasikan tentang narrative research design. Okay. Recent outline. Number 1, what is narrative research? When do you use it and how did it develop? Number 2, the types of narrative design. Number 3, the key characteristic of narrative design. Number 4, potential ethical issues in gathering stories. Number 5, step in conducting a narrative study. Number 6, evaluating a narrative study. Okay, what is narrative research? When do you use it and how did it develop? Jadi, apa itu penelitian naratif, kapan digunakan, dan bagaimana perkembangannya? Narrative research is a qualitative approach that focuses on collecting and analyzing individual stories to understand subjective experiences, involves a deep description of individuals' lives, and is often used to grasp specific aspects of human experiences. Jadi, penelitian naratif adalah pendekatan kualitatif yang fokus pada pengumpulan dan analisis cerita individu untuk memahami pengalaman subjektif. Jadi ini melibatkan deskripsi mendalam tentang kehidupan individu dan sering digunakan untuk memahami aspek-aspek spesifik dari pengalaman manusia. Jadi penelitian naratif adalah metode yang menggunakan cerita atau narasi untuk memahami fenomena atau data yang dikumpulkan dalam bentuk cerita yang diciptakan oleh individu yang terlibat. Nah, tujuannya adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman individu, serta metode ini digunakan di berbagai bidang dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda. When do you use it? Used to understand individual life, processes of change, and important aspect of human life, especially in the fields of psychology, sociology, and anthropology. Jadi, kapan digunakan? Jadi, penelitian naratif ini digunakan untuk memahami kehidupan individu, proses perubahan, dan aspek-aspek penting dari kehidupan manusia, terutama dalam bidang psikologi, sosiologi, dan antropologi. Next, how did it develop? Becoming increasingly popular due to its ability to provide deep insight into individual lives, supported by technological advance for more efficient data collection, analysis, and presentation. Nah, jadi bagaimana perkembangannya? Jadi penelitian naratif ini semakin populer karena kemampuannya memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan individu, serta didukung oleh perkembangan teknologi untuk pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang lebih efisien. Oke, kita next. Okay, the types of narrative design. Jadi, narrative research is an advertising category for a variety of research practices shown in figure 15.1. For individual planning a narrative study, each type of narrative provides a structure for conducting the study and easy reference for how to conduct a project that will be recognized by faculty, journal reviewers, and book publishers. But what is more important is to recognize the important characteristic of this type of narrative. Jadi, selanjutnya adalah jenis-jenis desain penelitian naratif. Jadi, penelitian naratif adalah kategori yang mencakup berbagai praktik penelitian seperti yang ditunjukkan dalam gambar 15.1 di bawah. Nah, bagi individu yang merencanakan sebuah penelitian naratif, setiap jenis naratif memberikan struktur untuk melakukan studi dan referensi yang mudah untuk bagaimana melakukan proyek yang akan diakui oleh fakultas, penulis jurnal, dan penerbit buku. Namun, yang lebih penting adalah mengakui karakteristik penting dari penelitian naratif itu sendiri. Selanjutnya adalah examples of types of narrative research form. Jadi, contoh jenis bentuk penelitian naratif.
The first, autobiographies, biographies, life writing, personal account, personal narrative, narrative interviews, personal document, document of life, life stories, and life stories, oral stories, ethno-stories, ethnobiographies, autotechnographies, ethnopsychologies, person-centered ethnographies, popular memories, Latin American testimonials, and police memories. Oke, kita next. Selanjutnya, masih di types of narrative design. Jadi, important element in narrative research include who writes the story, how much of life is recorded, who provided the story with the theoretical lens is used, and the possibility of combining narrative forms. In the context of education, various sources such as teacher, student, or other educational personnel can provide stories. When determining a narrative approach, researchers must consider who writes the story, whether it encompasses an entire life or specific episodes, who provide the story, and whether they want to use a theoretical lens. Oke, selanjutnya adalah elemen-elemen penting dalam penelitian naratif, meliputi siapa yang menulis cerita, seberapa banyak kehidupan yang direkam, siapa yang memberikan cerita, dan apakah menggunakan lensa teoritis. Jadi, kemungkinan menggabungkan bentuk naratif. Jadi, dalam konteks pendidikan, berbagai sumber seperti guru, siswa, atau personel pendidikan lainnya dapat memberikan cerita. Jadi, saat menentukan pendekatan naratif, peneliti harus mempertimbangkan siapa yang menulis cerita, dan apakah mencakup keseluruhan kehidupan atau episode tertentu. Jadi, siapa yang memberikan cerita, dan apakah ingin menggunakan lensa teoritis. Seperti itu. Kita lanjut. The key characteristic of narrative design. 7 major characteristics are central to narrative research. Number 1, individual experience. Number 2, chronology of experience. Number 3, collection of individual stories. Jadi kita masuk ke dalam karakteristik utama dari desain naratif. Jadi ada 7 karakteristik utama dalam desain penelitian naratif. Yang pertama ada pengalaman individu. Jadi berfokus pada pengalaman dan perspektif individu dalam konteks tertentu. Yang kedua, kronologi pengalaman. Jadi calon peneliti bisa menyoroti urutan waktu dari pengalaman yang diungkapkan. Yang ketiga, pengumpulan cerita individu. Jadi calon peneliti bisa mengumpulkan narasi atau cerita dari partisipan sebagai sumber data. Kita next. Number 4, retelling stories. Number 5, coding for themes. Number 6, context of setting. Number 7, collaboration with participant. Jadi, nomor 4, mengulang kembali cerita. Jadi calon peneliti bisa memproses menceritakan kembali cerita dengan menggali elemen-elemen penting dan memperoleh pengalaman yang lebih dalam. Nomor 5, coding untuk tema-tema. Jadi calon peneliti bisa menganalisis cerita untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan tema-tema yang muncul. Nomor 6, ada konteks atau pengaturan. Jadi calon peneliti bisa memperhatikan konteks dan pengaturan di mana cerita-cerita berlangsung, karena hal ini dapat mempengaruhi interpretasi dan pemahaman. Yang terakhir nomor 7, berkolaborasi dan partisipan. Jadi calon peneliti bisa melibatkan partisipan dalam proses penelitian, termasuk memvalidasi cerita mereka dan membangun pengalaman bersama. Kita lanjut ke presentasi kedua, yakni Munadil Nabila. Baik, materi selanjutnya adalah potential ethical issues in gathering stories. When gathering stories, narrative researchers need to be cautious about the stories. This distortion of the data may occur in any research study, and it presents an issue for narrative researchers in particular because they rely heavily on self-reported information from participants. The collection of multiple field texts, the triangulation of data, and member checking can help ensure that good data are collected. Jadi ketika melakukan pengumpulan cerita, peneliti naratif itu kemungkinan akan menemukan beberapa permasalahan-permasalahan atau isu etis.
Adapun distorsi-distorsi ini bisa mempengaruhi data secara keseluruhan karena eh, data yang didapatkan oleh peneliti itu didapatkan berdasarkan informasi dari partisipan, sehingga peneliti naratif itu sangat bergantung dengan partisipannya atau pemilik informasi itu tadi. Adapun untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan itu baik atau tidak, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan the collection of multiple field text, yaitu pengumpulan data dari berbagai bidang keilmuan, and then the triangulation of data, yaitu triangulasi data, and member checking, atau melakukan pengecekan member atau beberapa partisipan. Participants may not be able to tell the real story. This inability may arise when experiences are simply too horrific to report or too raw to recall. Jadi sometimes kadang-kadang partisipan itu tidak bisa menceritakan secara langsung atau menceritakan secara real terkait dengan cerita atau kejadian atau experience yang dialami oleh partisipan itu tadi. Mengapa demikian? Salah satunya itu karena cerita yang akan disampaikan itu merupakan pengalaman yang terlalu menakutkan atau mungkin ada hal yang tabu untuk disampaikan. It may also occur when individuals fear sanctions against them if they report this story, such as in sexual harassment case. Bisa jadi hal-hal yang disampaikan itu justru balik menyerang si partisipan itu tadi. Contohnya di sini dikatakan permasalahan terkait dengan kasus kekerasan seksual. And then the real story may also not emerge because individuals simply cannot recall it. The story is buried too deeply in the subconscious. It may also occur because individuals pass their stories on events that happened years ago, leading to early memories that may distort events and provide invention of past actions. Selain pengalaman tersebut merupakan hal tabu, kadangkala partisipan tidak bisa menjelaskan ceritanya dengan baik karena pengalaman itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, sehingga untuk merecall kembali ingatan dari partisipan itu cukup kesulitan. Maksudnya partisipan itu cukup kesulitan untuk mengingat kembali experience atau pengalaman yang dialaminya itu. Although distortion, fear of reprisal, and inability to tell may plague storytellers. Nah, jadi ketidakmampuan dari partisipan untuk menyampaikan pengalaman atau cerita itu secara utuh, atau mungkin ada beberapa hal yang dihilangkan atau mungkin dipalsukan dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi eh, peneliti naratif tadi untuk menyampaikan data secara benar. Karena penting untuk diingat, narrative researchers remind us that stories are truth of our experience and that any story told has an element of truth in it. Jadi di dalam menyampaikan penelitian naratif itu elemen truth atau kebenaran dari cerita si partisipan itu sangat penting bagi data tersebut. The telling of the story by the participant also raised the issue of who owns the story. In reporting stories of individuals marginalized in our society, narrative researchers run the risk of reporting stories that they do not have permission to tell. At the minimum, narrative inquirers can obtain permission to report stories and inform individuals of the purpose and use of the stories at the beginning of the project. Sebagai peneliti tentu saja kita tahu bahwasanya penelitian itu hendaknya tidak ada plagiasi terhadap penelitian lain, sehingga penting adanya permission atau izin terlebih dahulu, terutama pada penelitian naratif, karena peneliti naratif itu mengambil cerita dari orang lain atau mengambil pengalaman dari orang lain, sehingga perlu adanya permisi atau izin kepemilikan terhadap orang yang memiliki pengalaman atau cerita itu. Along with the potential problem of ownership is also the issue
about whether the participant's voice is lost in the final narrative report. For example, when restoring exists, it is possible for the report to reflect the researcher's stories and not the participant's story, using extensive participant quotes and the precise language of the participant and carefully constructing the time and place for the story may help to ameliorate this problem. A relative issue is whether the researcher gains in the study at the expense of the participant careful attention to reciprocity or giving back to participant, such as serving as a volunteer in classroom or providing an award for participating in the study, will maintain gains for both the researchers and the participant. Jadi kadangkala itu bisa saja partisipan menghilang entah di tengah atau di akhir sesi pengumpulan cerita atau pengumpulan data itu tadi. Nah, oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk memiliki hubungan emosional antara peneliti dan partisipan itu tadi, sehingga mengurangi kemungkinan hilangnya partisipan tersebut. Kemudian diperbolehkan bagi peneliti untuk membahasakan kembali cerita dari si partisipan itu tadi. Okay, the next material is steps in conducting a narrative study. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan penelitian naratif ini? The first is identify a phenomenon to explore that address an educational problem. The process begins by focusing a research problem to study and identifying, in qualitative research, a central phenomenon to explore. Although the phenomenon of interest in narrative is the story, you need to identify an issue or concern. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian naratif ini adalah mengidentifikasi fenomena apa atau rumusan masalah apa yang hendak dicari. Jadi proses ini dimulai dengan berfokus pada pencarian problem atau pencarian masalah dari penelitian itu, yakni perumusan masalah dari penelitian itu. Meskipun pada penelitian naratif ini kita berfokus pada cerita, tapi tentu saja peneliti perlu untuk mengidentifikasi terkait dengan isu atau fokus utama dari permasalahan yang akan diangkat. And then the second is purposefully select an individual from whom you can learn about the phenomenon. Find individual who can provide an understanding of the phenomenon, whom had experienced a specific issue or situation of the study. You may study several individuals in a project, each with a different story that may conflict with or be supportive each other. Kemudian yang kedua itu perlu adanya pemilihan terkait individu atau kepada siapa kita ingin mengetahui terkait fenomena yang ingin kita ketahui. Maksudnya kita cari dulu nih subjek atau partisipan yang hendak kita rangkul supaya penelitian ini bisa sesuai dengan bidang atau sesuai dengan fokus yang ingin kita teliti. Okay, the third is collect the story from that individual. Ini yang ketiga, mengumpulkan cerita dari individu tersebut. The best way to gather the story is to have the individual tell about someone's experience through personal conversation or interview. Jadi cara terbaik ya menurut buku ini untuk bisa mendapatkan cerita dari pengalaman seseorang itu adalah dengan melakukan percakapan secara personal atau dengan melakukan wawancara. Together other field text as well, you can do this. Jadi the first, have the individual record his or her story in a journal or diary. Jadi selain melakukan conversation secara personal atau percakapan secara personal atau wawancara, cara lain untuk bisa mengumpulkan cerita dari individu tersebut yang pertama itu adalah dengan memiliki rekaman atau
ya tulisan terkait dengan kisah atau cerita dari individu tersebut. Bisa berupa jurnal atau diary atau catatan harian dan lain sebagainya. And then the second is observe the individual and record field notes. Jadi mencari catatan lapangan dari individu tersebut, yang mana bukan dari buku harian yang ia tulis sendiri. And then the third is collect letters sent by the individual. Yang ketiga itu bisa melalui surat-surat yang dikirimkan atau catatan-catatan yang memo yang berasal dari individu tersebut. And then the fourth is assemble stories about the individual from family member. eh Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seseorang itu biasanya paling dekat dengan keluarganya. Jadi penting bagi partisipan untuk mengulik informasi terkait dengan individu tersebut melalui eh, anggota keluarganya. And then the fifth is gather documents such as memos or official correspondence about the individual, yakni mengumpulkan dokumen-dokumen atau memo-memo yang memiliki keterkaitan atau memiliki keterkaitan dengan individu tersebut. And then the sixth is obtain photographs, memory boxes, and other personal or family or social artifacts. Kemudian mengumpulkan dokumentasi atau benda-benda yang terkait dengan individu itu tadi, baik secara personal dirinya, ataupun keluarganya, ataupun lingkungan sosial dari individu tersebut. And then the seventh is record the individual's life experience, yakni mencari rekaman terkait dengan pengalaman hidup individu tersebut. Bisa berupa buku, tape recorder, dan lain sebagainya. And then the fourth is restory or retell the individual story. This process includes examining the raw data, identifying elements of a story in them sequencing or organizing the story elements, and then presenting a retold story that convey the individual's experience. It is important to giving understanding of the story if it transforms into a logical order. Eh, ini sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya peneliti naratif itu bisa menyampaikan cerita dari individu tersebut dengan penggunaan bahasanya sendiri atau menceritakan kembali pengalaman dari individu tersebut tanpa menghilangkan elemen-elemen yang harusnya ada di dalam cerita tersebut. Nah, elemen-elemen ini berbeda-beda ya. Menurut para ahli itu ada yang berkaitan dengan alur cerita, ada yang berkaitan dengan eh, lokasi cerita, pelaku-pelaku di dalam cerita, dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari peneliti naratif itu tadi. And then the fifth is collaborate with the participant storyteller. This step is one that interacts with all the other steps in the process. This collaboration can assume several forms, such as a negotiation, entry to the site and the participant, working closely with the participant to obtain field text to capture the individual experience, and and telling the individual stories in researcher's work. Jadi sama seperti yang tadi, yakni adanya kolaborasi antara partisipan atau si pencerita yang memiliki cerita tadi dengan storyteller atau si peneliti naratif itu tadi. Nah, dengan adanya kolaborasi ini itu bisa menciptakan kesinambungan antara cerita yang disampaikan oleh si pemilik cerita dengan tulisan yang akan ditulis oleh si peneliti naratif itu. And then the sixth is write a story about the participant's experience. The mere step in the process of research is for the author to write and present the story of the individual's experience,
Typically, you do not include a specific literature section. Instead, you incorporate the literature and research studies about the problem into the final section of the study. Because readers are often not familiar with narrative, you might write a section about the importance of narrative research and the procedures involved in it so that you can inform readers about narrative researches. As with all qualitative research, you are present in the narrative report and you use the first person pronoun to refer to yourself. Jadi ini the major step atau step utama dari penelitian naratif ini, yakni penulisan pengalaman dari partisipan itu tadi. Nah, di sini ada penyampaian terkait dengan eh, adanya kemungkinan tidak familiarnya pembaca terkait dengan penelitian naratif sehingga peneliti hendaknya mempunyai sesi eh, adanya bagian atau section terkait dengan penyampaian the importance of narrative research, yakni pentingnya penelitian naratif dan apa sih penelitian naratif itu dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini, you are present in the narrative report and you use the first person pronoun to refer to yourself. Jadi pada bagian ini itu menggunakan first person pronoun atau kata ganti orang pertama untuk merujuk kepada dirimu sendiri. Maksudnya si peneliti itu tadi. Jadi ketika dia menyampaikan cerita itu bisa menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ya sebagaimana seseorang menceritakan kisah seseorang. Jadi menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, ketika pada sesi penjelasan terkait dengan narrative research itu peneliti menggunakan first person pronoun atau kata ganti orang pertama untuk merujuk kepada peneliti itu sendiri. And then the seventh is validate the accuracy of the report. You also need to validate the accuracy of your narrative accounts. When collaboration exists with participants, this validation may occur throughout the project. Several validation practices such as member checking, triangulating among data sources, and searching for disconfirming evidence are useful to determine the accuracy and credibility of a narrative account. Jadi setelah tadi sudah dilakukan pencarian terkait dengan fenomena atau isu yang ingin diangkat, kemudian pencarian narasumber atau partisipan yang akan menceritakan pengalamannya terkait dengan isu tersebut, kemudian uh, step yang utama di mana peneliti naratif menyampaikan cerita dari partisipan itu tadi, tahap yang terakhir adalah memvalidasi kebenaran dari laporan yang disampaikan tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memvalidasi kebenaran dari laporan itu tadi. Yang pertama bisa dilakukan member checking, kemudian bisa dilakukan triangulasi dari beberapa data, dan juga konfirmasi terkait dengan kredibilitas dari uh, cerita naratif itu tadi. Okay. The last material is how do you evaluate narrative research? Jadi bagaimana sih caranya seorang peneliti naratif itu untuk mengevaluasi terkait dengan penelitian naratif itu tadi? The first is keeps the focus on a single individual. Jadi yang pertama itu dengan fokus pada individu individu atau narasumber atau partisipan itu tadi. Kan or two maksudnya itu narasumber itu bisa lebih dari satu. Karena uh, suatu fenomena itu bisa saja tidak hanya terjadi pada satu orang, melainkan bisa dari beberapa sumber. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan berfokus pada individu itu tadi, ya terkait dengan kepakarannya terhadap bidang yang disampaikan dan lain sebagainya.
And then the second is reports the life experience of individual as told through their stories. Jadi melaporkan pengalaman hidup dari individu itu sebagaimana apa yang ia sampaikan di dalam ceritanya. Jadi bisa dicek apakah ada korelasi, kesinambungan, ataukah mungkin bisa ada kejanggalan antara kehidupan individu itu tadi dengan cerita yang disampaikan oleh mereka. And then the third is restores the individual story and tell the story using a chronology with a beginning, middle, and end. Jadi ketika menyampaikan suatu cerita itu peneliti naratif hendaknya menggunakan kronologi atau step by step seperti ada babak awal, kemudian pertengahan, dan juga epilog atau akhir dari cerita yang disampaikan itu bagaimana kronologinya. And then the fourth is describe in some details the context of the story, yakni menyampaikan beberapa detail, eh, menyampaikan secara detail terkait beberapa konteks yang ada di dalam cerita tersebut. And then the fifth is reports them to emerge out of the story. Jadi melaporkan beberapa tema, kalau di dalam buku ini bisa 5 sampai dengan 7 tema yang akan diangkat di dalam cerita tersebut. Ya, tema-temanya itu yang dikaitkan dengan fenomena atau isu yang tadi disebutkan pada tahap pertama, eh, melakukan penelitian naratif itu. And then the sixth or the last is closely collaborates with the participant providing the stories and engage with the participant by having them check the evolving stories frequently and examining the final story to see if it accurately reflects the individual's experience. Jadi penting bagi partisipan and the storytellers, bagi peneliti naratif dan narasumbernya untuk adanya keterkaitan dan pengecekan secara berkala untuk mengecek akurasi dari eh, cerita atau pengalaman dari individu tersebut atau narasumber tersebut. Well, eh, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Sekian dan terima kasih.